Ada yang haram. Haram itu kalau ditinggalin menurut pahala, kalau dilakuin dosa. Kalau makruh, kalau dilakuin gak apa-apa, kalau ditinggalin dapat pahala gitu. Artinya makruh juga disenengin. Saya merokok tapi gak suka sama bukan gak suka, saya setuju sama hukum itu ya. Saya setuju lah, rokok itu gak baik, saya setuju. Cuma emang saya ngerokok gitu. Dan banyak juga kan kiai-kiai atau habaib yang merokok juga. Jadi saya ambil yang makruh, saya ambil yang makruh. Nah, saya juga bro. Dan gini, kalau hukumnya sama bunuh diri ya beda, karena bunuh diri udah ditegaskan sama Allah, udah ditegaskan sama Rasulullah lewat hadis. Kalau rokok enggak, karena belum ada di zaman itu, akhirnya ulama yang nentuin. Artinya nggak baik. Terus hukumnya kalau nggak makruh haram gitu. Agama gak ngulin tapi gak ngelarang ya gitu. Ini tahu lah Bung, saya bukan apa ya, bukan mencari pembenaran, cuma emang hukumnya gitu. Tapi kalau bawa mudarat jadi gak bagus kah? Iya, kalau kamu jadi public figure terus bawa mudarat, terus dampaknya ke orang lain, akhirnya orang lain ikut, dosa jadinya ke kamu. Itu aja sih, dosa-dosa mereka itu kamu. Jinjo mas kan udah dewasa, wajar lah. Udah banyak. Itu siapa? Yang nanya siapa? Saya mau baca, susah. Bentar, saya mau baca yang di atas dulu ya. Itu siapa? Cekepeng gitu. Bentar. Aku mau baca. Ya Allah, bi husnul khotimah. Ya Allah. Bentar, woi, berhenti dulu bentar. Aku tuh mau nanya. Kamu nanya mau lihat. Woi. Saya mau baca pertanyaan, tapi Anda masih komen. Saya tidak bisa baca. Tentang drakor. Drakor. Yuk kita bahas drakor. Drakor itu sama kayak gimana ya? Drakor. Jujur saya juga pernah lihat drakor. Tapi hukumnya kalau drakornya aman-aman, tidak ada scene begituan. Tapi tidak mungkin kalau drakor gak ada scene begituan, ya kan? Udah, nanti kalau bahas di sini malah dianggap sok suci. Eleh, mending drakor gitu. Pasti nanti gitu. Ada aja gitu. Sebenarnya ya sama juga bagus. Yang ke 700. Cuma itu kan ada hadis di hadis di Arba'in Nawawi, kalau kalian pernah belajar, artinya jauhin hal yang berfaedah itu. Asal gini loh, semuanya kalian naik
lihat drakor ya, imbangin kalian baca Quran atau baca apa gitu, ibadah, sholawat loh. Ini loh, kebanyakan orang sekarang disuruh sholawat 100 kali aja udah ngeluh. Melihat drakor sampai 16 episode sampai khatam itu satu drama, semangat, gak ada ngantuk-ngantuknya. Itu yang bahaya. Allah di nomor 2-in, Nabi di nomor 2-in. Gila nih. Lesti niku sapa maneh? Ya Allah. Soalnya ini mau baca pertanyaan, tapi apa ya? Jalan. Saya tuh mau baca aja gitu. Males. Tips negur teman biar temannya nggak marah ya, tegurnya kata-katanya diperbagus, minta kata-katanya yang baik, yang bisa dipahamin gitu, apalagi kalau orang awam gitu. Niatnya juga diperbaiki, perbaiki niat dulu baru ingatin, baru pilih kata-kata. Pertama niat benerin dia karena Allah, karena kebaikan, biar dihitungnya ziyadatul khair sama Allah. Kalau dia bisa jadi lebih baik, sudah kejariannya ke kamu. Apa pertanyaan kamu? Aku lo mau baca. Aku usin tempat. Misal kita di kamar mandi. Itu banyak pembahasan itu. Kamu bisa lihat di TikTok juga. Kok di TikTok sih? Itu kan namanya refleks. Refleks itu di makfu, hukumnya di makfu. Tapi asal jangan keterusan. Ingat kalau udah kerasa, ya udah jangan diulangi lagi. Kalau masih tiba-tiba terus bilang alhamdulillah gitu, astagfirullah, di makfu. Kalau refleks itu kan nggak disengaja. Kalau orang Arab ngomong di kamar mandi dosa nggak? Nggak setiap Arab itu Al-Quran, tapi setiap Al-Quran itu pasti bahasa Arab gitu. Mas Azmi, kalau misal mau ingetin teman biar gak ghibah, tapi malah dibilang so suci, gimana nih mas? Gini, yuk aku mau cerita sedikit. Ketika kalian menegur teman, baku banget sih bahasa-bahasanya. Ketika kalian negur teman kalian, terus teman kalian tuh nggak mau dengerin, padahal walaupun cara kalian ingat negur itu halus, kalian udah niatnya udah baik gitu, tapi mereka masih
melunjak, apa sih lu gitu, so suci banget. Ya sabar, sabar. Di Al-Quran Allah bilang sendiri kan, Allah nggak bakal ngebahas suatu kaum kalau kaum itu mau berubah dengan sendirinya. Jadi ya sabar, yang penting niat baik kamu udah dihitung sama Allah, udah dicatat pahala. Apalagi kalau kamu sabar, ditambah lagi pahalanya sama Allah. Dan mau cerita gini, dulu itu Nabi Nuh selama 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya itu nggak lebih dari belasan, nggak lebih dari 10 bahkan. Bayangin, Nabi Nuh. Nabi itu adalah orang paling good looking di zamannya, pasti. Allah itu milih Nabi dengan orang yang paling good looking di zamannya. Pokoknya orang yang dapat jadi Nabi di zaman itu, yang jadi Rasul di zaman itu, berarti dia orang paling good looking di zamannya. Lu udah good looking, ya kan? Udah good looking kan? Udah Nabi, maksum, gak bakal dosa, gak bakal ngelakuin maksiat, dijaga sama Allah. 950 tahun pengikutnya gak sampai gak sampai 20, gak sampai. Apalagi kita, padahal beliau itu 950 tahun itu pastinya berdakwahnya bolak-balik, gak cuma satu kali terus dia ikut. Belum, coba kamu aja ngingetin teman kamu, paling ngerti nih, kamu gini, kamu gini. 2 kali gak didengarin mereka paling gede, oh berarti ini orang bodoh, tidak mau mendengarkan saya, gitu kan. Sabar. Tapi Nabi Nuh apa sih? Aku lupa sama kisahnya, sirahnya serius. Nanti tak cariin lagi kisahnya kayak gimana. Aku baru-baru kali ini juga dengar. Gimana mas? Ini orang semua pada kepancing emosinya ya. Kalau kepancing emosinya ya sabar, ya Allah maha sabirin, udah dibilangin sama Gusti Allah kok. Kalau kamu bisa sabar itu pahalamu gede. Mau apa lagi? Allah yang sendiri yang bilang loh. Gak usah pakai kata-kata motivasi apapun. Allah sendiri yang bilang, Inna Allah maha sabirin. Mas Azmi kalau baca Al-Quran terus panjang pendeknya nggak sesuai tajwid, apa mempengaruhi artinya? Menjawab, ya. Exactly, ya. Tentu saja. Kalau makanya hati-hati kalau baca Al-Quran, belajar dulu. Makanya jangan memperbagus suara dulu baru tajwidnya. Bagus tajwid dulu baru belajar nada-nadanya. Karena bahaya. Makanya kan ada tahsin Quran. Terus ya bagus sih kalau kalian mau ikut tahsin Quran itu. Nanti kalian diajarin baca Quran yang baik kayak gimana, tajwidnya kayak gimana, makhorijul hurufnya kayak gimana. Gitu. Baca Quran tuh harus yang bagus, makhorijul hurufnya dulu. Ini jangan nanti kesusahan. Saya di sini gak jangan. Ada yang nanya, pernah kesel nggak sama followers kayak? Sering, jujur sering.
entah karena mereka over, entah karena mereka nggak bisa dibilangin. Ya, saya seneng, tapi bagian overnya itu yang nggak senang sama sekali. Bahkan udah speak up di Snapgram, speak up di pernah waktu itu di podcast juga, speak up di live kayak gini juga, dan masih banyak yang gak paham. Masih ada lah yang bikin jedak-jeduk, ya kan? Masih ada yang bikin hal-hal yang gak faedah, nge-tag saya gitu. Gak suka, serius, kurang suka saya diedit dan segala macam, dieditnya gak jelas. Ya kalau dieditnya kayak apa ya, sholawat gitu nggak apa-apa, bagus. Lu napa sok cool? Siapa yang sok cool, mbak? Saya tidak pernah sok cool. Tadi saya ngomong doang di sini. Ya Allah, ya Allah, ya. Bahkan yang suka ilmu itu dikit. Serius. Yang suka ilmu itu sedikit. Ketika saya upload ilmu itu dikit banget yang nyorot. Kayak kemarin saya ngupload punya Izah itu kan, ulama perempuan, beliau istrinya Kiai Haji Zamzam Harus ya kalau nggak salah. Beliau itu uminya Gus Amar. Dan dikit banget yang nyorot. Giliran nggak jelas pada banyak. Karena terus kalau sholat disuruh sholat kira yang dulu kalau dipaksa marah apa itu mas pengaruh. Saya udah pernah upload videonya Gus Husain itu nguatin saya, tapi nggak ada yang dengerin juga. Ini yang ditakutin orang suka K-pop terus ngedoain kanjeng Nabi, bahkan sampai ngedoain Tuhannya, disuruh sholat nunda-nunda. Gitu bahaya, makanya jangan sampai nomor 2 Rasulullah, jangan sampai bisa sampai meletup, bahaya itu. Dan dosa paling gede itu menyekutukan Allah. Lu bakal diampuni. Ngeblok orang gara-gara apa? Banyak. Ngeblok orang gara-gara apa? Banyak. Dan banyak juga yang diblok. Ya selama saya ngerasa annoying, saya blok. Terus sama daripada ngelihat DM-nya atau ngelihat story-nya tambah sakit hati, saya bisa jadi benci, saya hasad, dengki juga kan nanti bisanya. Nanti malah bahaya, akhirnya saya blok. Sholat nunda-nunda itu dosa. Bahkan ada yang bilang sholat nunda-nunda nanti kepalanya jadi Istri Rasul ada 9, kenapa orang tahunnya hanya 1? Kata siapa orang tahunnya hanya 1? Siti Khadijah, Siti Aisyah. Orang rata-rata tahu 2 kan? Tapi banyak. Anda aja yang tidak mau nyari orangnya, yang tahu banyak. Musalamah, ya kan? Juga daripada istri Rasulullah. Jangan dulu mas lu. Kok nggak suka? Gak tahu berapa yang diblok mana. Gue mau blok orang itu dosa kalau nggak ada alasannya.
punya pacaran ya jelas dosa. Ini masih ada yang tanya hukum pacaran. Sampai Anda mau jawab pacaran sunnah, menjawab pacaran wajib, makruh, tak tahu. Udah dijelasin. Mau tanya ke siapa juga. Pacaran itu yang boleh cuma satu setelah nikah. Terus pacaran yang di tangan itu juga boleh. Kalau yang pacaran yang sarannya gak jelas, wow, mulai redup. Niatan buat kuliah ya adalah ya kali tidak ada niatan untuk kuliah bila sadar. Ini masih ada yang tanya masih suka kepo. Lambat kan enggak? Kenapa di vlog AC mobilnya sering ditutup? Gak suka yang AC langsung di depan muka gitu. Insya Allah kalau bisa, amin, di Ahgaf Tarim. Jurusannya belakangan. Saya masih belum nemu jurusan yang entah itu Ahlul Hadis atau gimana, tafsirkan atau gimana, nggak tahu. Punya di jalan aja dulu. Kalau wanita bercadar terus jangan berdusunet tujuannya untuk memamerkan diri, ya dosa, Mbak. Kalau niatnya memamerkan diri, bercadaran terus apa ya? Kamu bisa cari di Ustaz saya tak jawabannya salah. Menurut saya kalau uploadannya nggak ngundang syahwat, terus niatnya baik, terus captionnya juga bagus untuk kayak dakwah gitu, bagus. Karena kalau semua orang pasti punya impiannya masing-masing kan setiap nah di situ ketika Allah sendiri yang bilang ketika kamu punya banyak dosa, bahkan dosanya itu melebihi batasan, sama Allah itu nggak boleh putus dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang hamba-hambaku yang lebih batasan daripada mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga apalagi hal duniawi. Ini dosa yang nentuin akhirat kita aja sama Allah. Kita nggak boleh putus asa buat mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, apalagi cuma mimpi. Kalau kita kalau mimpi kita yang satu udah tercapai, masih ada banyak mimpi yang lain. Jangan nyerah. Buat apa nyerah? Nyerah di rahmatnya Allah aja tidak boleh sama Allah, apalagi cuma rahmat. Kalau rahmat, apalagi nyerah cuma hal duniawi. Ada nyerah buat apa? Buat nafasku itu pendek, enggak serius. Saya nahan nafas 2 menit paling meninggal ya, ditahan terus. Sumpah, lampunya sudah mau meninggal. Yang saya kalau menjelasin faedahnya merokok, nanti kamu bakal sebenarnya faedah, tapi nggak jadi. Nanti kalau saya ngomong nanti di-upload. Wow, impresif sekali, nanti disebarin di akun-akun dakwah, bahaya. Kamu mending
lihat-lihat di YouTube ke kiai-kiai yang sangat ilmunya bagus ya. Tapi ya lampunya mau meninggal. Saya tuh pakai lighting ini lampu terbaik, udah bisa buat bluetooth, udah bisa buat lampu belajar, bisa buat dengerin musik. Wah, dari itu untuk kuku panjang sangat. Kalau kuku panjang itu ngomongin sah nggaknya, sah kalau nggak ada kotoran yang ngalangin masuknya air itu sah. Tapi ya dipotong lah, gila nih men, nggak dipotong. Ini banyak banget yang nanya TikTok, hukum main TikTok, hukum main TikTok. Oke, yuk kita bahas hukum main TikTok. Simpelnya gini, TikTok itu bagaikan kendaraan. Kendaraan hukumnya apa? Mobil kendaraan hukumnya apa? Mubah kan? Boleh. Dan hal mubah ini bisa jadi haram, bisa jadi halal. Bahkan bisa jadi ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Sesuai dengan niat kita, sesuai kita gunain buat apa. Sumpama kamu naik mobil untuk dakwah, untuk ke pasar, beli makanan untuk kita makan agar kuat ibadah, atau kita pergi ke majlisan untuk ibadah juga kan, itu kita dapat pahala. Jikalau kita naik mobil ya kan, ke bar, ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perzinaan, perenganuan, nah itu sudah jelas dosa. Sama juga dengan TikTok seperti itu, wahai kawan-kawan. Kalau TikTok Anda gunakan untuk melihat yang haram, melihat yang tidak jelas, yang haram, ya dosa. Atau Anda untuk menyebarkan hal-hal yang haram, ya dosa. Tapi jikalau untuk hal baik, mencari ilmu, niat dakwah, terus nyebar hal baik, terus diberikan manfaat bagi orang-orang, ya dapat pahala. Itu aja. Semua platform, semua sosmed itu nggak ada hukumnya. Ya tergantung yang nyupir. Nah ini kok cadolin di sini. So nyasar tinggi ada cadolin. Tergantung yang nyupir. Betul. Makanya supir ono dewe. Utawa nggak supir sing sediatur. Walau kamar dinyalain itu kurang terang juga guys. Gila nih is menjijikan. Yes. 100 buat kamu. Like gambar aja ya. Anda kalau lihat orang itu Anda buat berarti siapa ya? Jikalau kalian mau membenarkan orang atau menasihati orang, niatin biar dia makin baik, terus niatin biar kita niatin yang karena Allah dan supaya dia bisa jadi lebih baik. Jangan niatnya biar kita dipandang berilmu, buat nindas karena kita berilmu. Hah, kamu tuh gimana sih? Kayak aku dong. Itu malah dapat dosa dan tidak dapat pahala sama sekali. Yang gitu, jangan sampai gitu. Itu Metamong Dito Ardito Pramono, ya bukan Dito Pokemon. Saya suka karakter itu bukan karena si Inyop, bukan karena bapak Inyop, karena
saya suka emang. Selain siapa yang naga yang ikan, bukan ikan sih, yang naga itu